amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan gugatan sengketa Pilpres yang diajukan paslon nomor urut 1, Anies Mohaimin. Mahkamah menilai permohonan Anies Mohaimin tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Begitu juga dengan gugatan yang diajukan paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Mahkamah Konstitusi juga memutuskan menolak permohonan gugatan sengketa Pilpres secara keseluruhan. Meski MK menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024, 3 hakim MK membacakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Dalam dissenting opinionnya, Hakim Saldi Isra menyoroti tentang adanya PJ daerah yang bersikap tidak netral dalam Pilpres 2024. Hakim Eni Nurbaningsih dalam dissenting opinionnya meyakini adanya ketidaknetralan pejabat di balik pemberian bansos. Sementara Hakim Arief Hidayat menyoroti tentang pentingnya pelaksanaan rule of ethic agar penyimpangan etika dalam penyelenggaraan negara tidak lagi terjadi. Lantas apa makna dissenting opinion terhadap hasil sidang putusan Mahkamah Konstitusi? Tim TV One mengabarkan. Ya, segera saja kita bergerak sprint cepat maraton. Waduh. Lari langsung ya. Iya, enggak, soalnya pagi-pagi sudah ada yang menggoda saya dengan sepatu larinya gitu. Jadi agak kita nggak fokus ini. Selamat pagi kepada para jubir. Waduh, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi. Dan juga ada Bang Mustafa Nahrawardaya. Assalamualaikum. Biasanya nomor 1 dulu disebut. Jadi ya kenapa nomor 2 dulu? kan udah berakhir ini. Kan tidak ada lagi perselisihan. Belum mulai nih pertanyaan. Bang Anin, saya ngenalin narasumber aja dissenting opinionnya langsung masuk loh. Iya kan? Narasumber lainnya juga sudah bergabung. Yang kalah itu suka sensitif. Oh gitu. Tapi yang menang jangan terlalu jumawa juga dong. Makanya kita harus mahfum saja. Oh, oke, baik. Dan juga ada analis politik dari Foxpol Research and Consulting, ada Bang Pangi Syarwi Caniago. Selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum, Bang Pangi. Bang Arif Fadil, Mbak Kamarati, Bang Daniel, Bang Mustafa. Baik. Ya, Oke, baik. sambil juga menunggu Bang Andreas Hugo Pareira ya, Untuk bergabung bersama kami senior ya, PDI PDIP. Perjuangan yang akan juga bergabung. Baik, kita akan ke 01 dulu deh. Oke. Tadi kan karena pas disapa 02, oh langsung ini nih, mulai panas nih ya. Membaca putusan MK kemarin dari sisi Amin seperti apa, karena juga ada dissenting opinion dari 3 hakim Mahkamah Konstitusi. Maknanya seperti apa kalau dibaca? Ya, itu prosedur mereka MK dalam pembacaan putusan ya. Kami tentu kemarin pecah jadi 2 ya. Kalau ketua Timnas kami mengatakan ini mengejutkan. Kalau Pak Anies enggak mengejutkan. Pertama kali dalam sejarah loh, PHPU, Pilpres. Iya betul, pertama kali sejarah dan memang banyak hal yang baru yang pada pemilu sebelumnya nggak pernah terjadi. Dan majelis hakim pun posisinya ya, formasinya ini juga terbalik-balik. Semula kita berharap Pak Ketua MK yang hari ini yang dulu istilahnya dissenting opinion tentang Gibran. Ternyata kemarin tidak. Tidak. Sekarang 3-tiganya profesor dissenting opinion. Ada yang mengatakan dissenting opinion. Tapi saya janganlah itu selesai. Tapi mengejutkannya apa? Elemen of surprise-nya apa? Jadi begini, ternyata di antara 3 majelis hakim yang dissenting opinion itu, mereka betul-betul menurut kami ya, ini menjadi pahlawan tanda petik dan mereka menjadi sesuatu yang harapan baru di MK, masih ada harapan hakim yang baik. Tapi memang berbeda dengan misalkan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, belum ada di MK itu semacam Baharudin Lopa, semacam siapa lagi? Artijo Alkosar, belum ada. Karena apa itu tadi? Berubah-ubah, tidak ada idealisme. Berubah-ubah. Yang dulu tidak pro terhadap
Gibran waktu mendaftar sekarang menjadi pro. Ya. Ya, kalau Pak Arief saya masih konsisten sejak dulu. Tapi emang dua-dua yang lain, Pak Arief Pak Bu Eni, Bu Eni dan juga Pak Said. Profesor Said Isra itu kita juga hafal. Oke. Artinya kemarin di setting itu Rekam jejak background gitu ya. Iya, kita pelajari dari awal lah. Iya. Tapi ini, tadi ada plesetan tadi jangan sampai Apa nanti tuh? udah Di kita setting itu tadi yang Anda puji-puji bilang itu? ternyata di setting nanti pada waktu pemilu berikutnya berubah juga. Maksudnya itu. Oke. Jadi kita hargai, kita apresiasi yang baik terhadap 3 Oke. hakim konstitusi yang profesor itu Oke. yang dissenting opinion, tapi jangan sampai kemudian nanti idealisme itu hilang pada pemilu berikutnya. Begini. Karena juga ada pelajaran baik. Ini pertanyaan menarik yang juga akan saya ajukan juga ke Bang Anin juga ya, Bang Nahra. Artinya begini, kalau ini bisa dikatakan pertama kalinya dalam sejarah PHPU Pilpres gitu ya, ada hakim yang dissenting opinion. Kita sudah berapa kali ya melakukan Pilpres kan 2004, 2009, 2014, 2019 tidak ada yang dissenting. Nah, ini ada dissenting. Kalau Anda melihat kali ini ada dissenting, artinya produk dari hasil pesta demokrasi tersebut bagaimana dong berarti? Maka Pak Anies bilang, tadi malam kita jam berapa ya? Jam 9, hampir jam 9, kurang 5 menit. Kita adakan share, rilis pernyataan Pak Anies dan Pak Muhaimin. Di situ mengatakan dengan segala problematika pemilu 2024, kita terima. Bahkan ucapan selamat untuk melaksanakan amanat konstitusi. Begitu Pak Anies ya. Tetapi catatannya banyak. Ya. Bahkan dalam perkataan Pak Anies kemarin itu mengatakan, kita lihat di sini masih ada sumbu pendek. Apa itu? Kemarin pemilu itu masih ada iming-iming, ada ancaman, ada imbal balik, disebut di situ. Maka dari itu pasti banyak yang kecewa, khususnya generasi muda. Tapi kekecewaan itu jangan putus asa. Berarti kita nanti yakin Harus next ada time perbaikan ke depannya. ada perbaikan dan banyak yang harus berjuang melalui jalur politik. Nah. Kira-kira begitu. Catatannya banyak. Berjuang lewat jalur politik. Jalur politik. Tapi Oke. Mas Anin dulu juga bukan politikus, sekarang kan masuk juga. Karena belajar pada masa lalu mungkin. Bang Anin kalau kayak gitu. Bang Anin gimana dong? Ada yang mengatakan mungkin kalau ada dissenting opinion ini karena ini pertama kali dalam sejarah, waduh berarti nih legitimasi pasangan terpilih ini patut dipertanyakan begitu. Bagi saya yang jelas legitimasi Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih itu paripurna, sempurna. Artinya di KPU, kemudian MK, kemudian pemilih ya 96 juta pemilih secara total memilih Pak Prabowo dan Walaupun Mas catatannya Gibran. cukup banyak tadi disampaikan oleh Bagi Nahra. saya itu rekomendasi. Jadi dissenting opinion yang disampaikan oleh 3 hakim itu bukan pemaknaan bagi saya, bagi kami itu bukan pemaknaan perbedaan pendapat karena substansi dari tuntutannya itu semuanya tertolak. Tapi lebih Artinya kan yang dituntut misalnya diskualifikasi terhadap pasangan Prabowo Gibran. Bahkan ada yang nuntut diskualifikasi terhadap Mas Gibran sebagai wakil presiden gitu ya. Nah, tapi kan semuanya itu ditolak. Semua hakim aklamasi kira-kira begitu Dan menolak tuntutan itu. Mengikat dan tetap. Hanya saja dissenting opinionnya itu muncul dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi. Jadi sebenarnya tidak ada dissenting opinion, yang Lebih ke ada rekomendasi. adalah rekomendasi. Saya melihatnya begitu. Tapi kalau melihat rekomendasinya apa? Penyempurnaan terhadap proses demokrasi kita. Saya justru melihatnya begitu. Kenapa? Karena semua isinya itu adalah catatan baik. Menurut kami itu adalah rekomendasi yang baik untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran yang nanti akan memerintah di 2024 dan 2029. Contoh aja Bang Ani, misalnya salah satu saya petik misalnya begini pernyataannya salah satu hakim yang membacakan amar putusan pada saat itu artinya tidak ditemukan bukti kuat begitu ya bahwa keterlibatan presiden cawe-cawe dalam kontestasi politik penetapan calon bahkan juga dengan kedekatan dengan salah satu paslon begitu. Tapi ujungnya ada dissenting opinion yang mengarahkan kepada sana. Masyarakat jadi bingung nih. Anda melihat itu bagaimana dong? Bagi saya tidak membingungkan karena secara hukum itu terang gitu ya, tidak ada bukti yang mengarah ke situ, kemudian ke kuat, kemudian kedua muncul ada pernyataan
yang agak tendensius saya menyebutnya itu sebagai bentuk rekomendasi saja. Rekomendasi. Bagi kita bahkan kan Pak Prabowo sejak awal menyampaikan memang demokrasi kita tidak sempurna. Demokrasi kita messy, demokrasi kita costly kata Pak Prabowo kan. Artinya memang ada yang perlu diperbaiki dan itu diakui oleh Pak Prabowo. Dan itu komitmen Pak Prabowo nanti ketika beliau jadi presiden de jure dan de facto, tentu beliau akan memperbaiki proses-proses demokrasi yang ada dan itu komitmen baik yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Artinya apa? Artinya semua sebutlah itu kritik oleh 3 hakim konstitusi kita ini, termasuk kritik dari Mas Mustafa, termasuk kritik dari semua pihak gitu. Nah, itu tentu jadi catatan kaki bagi Pak Prabowo untuk memperbaiki proses demokrasi kita. Itu sejak awal disampaikan Pak Prabowo ketika beliau menang Pilpres di 14 April yang lalu, Februari yang lalu. Baik. Nanti saya juga mungkin mau meminta tanggapan. Saya nggak sabar sih sama Pangi Syarwi Caniago nih. Sedikit Bang Pangi Syarwi Caniago mungkin melihatnya ini pertanyaan saya mungkin sama ke Bang Anin tadi begitu ya. Artinya kalau saya bukan curiga ya, tapi kan kita kan beranalisa gitu ya Bang Pangi ya. Ini 3 hakim ini apakah ada preferensi politik jangan-jangan dengan narasi di dissenting opinion tersebut? Ya sebenarnya Bang Arif Fadil, kalau kita menyebut namanya Prof. Saldi ya, kemudian beberapa nama yang 3 ini kan Pak Hidayat ya, itu kan kita paham juga frekuensi politiknya bagi masyarakat dan kita secara pengamat juga mengerti gitu posisi mereka masing-masing, termasuk kita bicara arus Pak Asrul Sani juga paham kita kenapa beliau bisa jadi ketua MK gitu. Jadi nggak perlu diterangkan lah gitu. Artinya preferensi politik mereka tetap ada. MK itu kan juga bagaimanapun kan ada 3 dari presiden, 3 dari kejaksaan dan 3 yang dari DPR kan itu kan preferensi politik. Jadi bukan itu ruang kosong gitu. Jadi artinya tentu mereka akan bekerja sesuai dengan kepentingan agenda. Tetapi yang penting adalah agendanya sebenarnya kan adalah untuk mencari tempat rasa keadilan. Itu kan agenda yang jauh lebih penting gitu. Nah makanya memang ketika DPR saja hak angket aja tidak sanggup ya, waktu itu kita berpikir ini kan individu gitu, lembaga DPR sekelas DPR saja tidak berani untuk melakukan hak angket, apalagi kita mengatakan MK akan berani melakukan kejutan. Makanya dari awal 1 bulan 2 bulan yang lalu saya udah mengatakan nggak akan ada kejutan dan ini akan daya kejutnya nggak ada. Nah tapi yang menjadi kegembiraan publik ya, bahwa ini istana sudah mengatakan pemilu sudah selesai, kita harus bersatu, itu iya. Kemudian hasil pemilu sudah diterima oleh calon presiden, mereka mengucapkan selamat, iya. Tapi misalnya ada rekomendasi, ada 3 dissenting opinion untuk misalnya Prof. Saldi untuk meminta pemilu ulang di beberapa daerah. Kemudian ada juga yang mengagetkan sebaliknya asumsinya bahwa nepotisme, bahwa pencalonan Gibran tidak ada nepotisme. Jokowi itu kan juga menarik. Baru hari ini kita kaget juga kok nggak ada nepotismenya nih. Padahal hubungan darahnya jelas kan kaki ke atas, kan ke bawah, ke kiri gitu. Tapi bagi MK itulah keputusannya bahwa pencalonan Gibran tidak ada terkait dengan nepotisme Pak Jokowi gitu. Dan juga soal bansos tidak ada abuse of power misalnya. Nah itu termasuk PJ daerah. Ini itu juga menarik. PJ daerah kemudian dari awal saya sudah curiga juga, tapi ini baik mungkin ya untuk diingatkan bahwa di mana di dunia ini tidak ada PJ daerah yang bisa 6 bulan diperpanjang sampai bertahun-tahun PJ daerah. Nah pertanyaan saya kemudian diserentakkan pemilu waktu itu, untuk apa PJ daerah diperpanjang? Karena baru paham saya bahwa ada sumber kekuasaan yang dipilih oleh gubernur, oleh presiden gitu kan, oleh menteri dalam negeri. Dan PJ daerah ini dianggap oleh Prof. Saldi ternyata ketemu oleh berapa tadi dissenting opinion oleh 3 hakim MK bahwa dianggap PJ daerah tidak netral. Ya bagaimana mau netral? Karena dia pilih sumber kekuasaan legitimasi dan bukan dari rakyat. Karena sumber kekuasaannya dia akan tunduk kepada yang memberikan kekuasaan. Itu clear. Nggak mungkin dong saya jadi kepala daerah nggak pasang baliho, nggak survei, nggak ngeluarin logistik. Tiba-tiba saya jadi kepala daerah misalnya. Jadi itu wajar saja. Jadi artinya di satu sisi ini ada 2 hal yang menyenangkan. Menyenangkan kubu yang ada di dissenting opinion 3, itu menyenangkan 01 dan 03. Dan ada juga yang menyenangkan ya 02, artinya mereka bersyukur karena ditolak ya secara istilahnya
permohonan itu ditolak secara keseluruhan. Semua dalil-dalil tuduhan yang disampaikan oleh pemohon itu ditolak secara keseluruhan. Jadi artinya MK sudah mengambil jalan untuk membahagiakan itu semua gitu. Sudah mengambil jalan untuk membahagiakan itu semua. Oke. Baik, nanti juga kita Everybody's akan happy gitu ya, nanti kita juga akan mendengar pendapat dari Bang Andreas mana nih? Terkait dissenting opinion dan juga nantinya menakar dari arah politik setelah putusan Rekonsiliasi juga penting. MK seperti apa ya. Kita akan bahas lengkap saat lagi, tetap bersama kami.